Nah, ini kan jadinya seolah-olah masalah kita itu masalah mantan-mantan presiden. Dengan adanya presidensial club ini, untuk 5 tahun ke depan kalau ini berjalan, maka kita akan melihat sebenarnya masalahnya bukan masalah rakyat, tapi masalah mantan-mantan presiden. Gitu. Selamat malam semuanya. Pilpres 2024 memang bisa dibilang adalah pilpres yang sangat-sangat berbeda dibandingkan pilpres-pilpres sebelumnya. Dari mulai tahapan pencalonan bahkan sampai setelah pencoblosan, ini suasananya berbeda sekali. Karena sejak awal pencalonan sudah diawali dengan drama-drama di MK lewat Paman Usman, dan bahkan setelah pencoblosan ini muncul ide dan gagasan-gagasan baru yang tidak ada di pilpres-pilpres sebelumnya. Seperti misalkan ada usulan dari PSI untuk membentuk Partai Barisan Nasional. Jadi perkumpulan partai yang berkoalisi secara permanen dari tingkat pusat sampai ke daerah. Ingin meniru Malaysia, padahal tidak bisa gitu, karena kita kan berbeda. Dan malah setahu saya sebenarnya orang Malaysia lah yang ingin meniru politik di Indonesia gitu. Tapi kenapa kemudian PSI malah pengen niru Malaysia? Ini kan kebolak-balik. Dan setelah soal usulan Barisan Nasional, muncul lagi satu usulan baru kemarin, yaitu Presidensial Club. Ini setelah ini apa lagi gitu ya? Ya, karena di Presidensial Club ini katanya nanti ini akan menjadi satu forum ex-presiden atau presiden Indonesia untuk bertemu secara rutin untuk membahas masalah-masalah kebangsaan. Ya, secara usulan bagus, ide gagasannya bagus, top lah gitu ya. Tapi secara manfaat atau fungsinya ini masih dipertanyakan, karena untuk sistem politik dan demokrasi di Indonesia nampaknya sulit sekali untuk kemudian membuat satu forum Presidensial Club yang kemudian isinya hanya ex-presiden Indonesia untuk membahas segala macam permasalahan yang ada di Indonesia hari ini. Karena kita kan di politik nasional kita itu kan lebih kepada sistem kepartaian, yaitu ya koalisi itu koalisi partai, bukan koalisi ex-presiden gitu ya. Jadi aneh kalau kemudian muncul satu Presidensial Club, meskipun ide dan gagasannya bagus gitu. Mungkin ini bisa dilaksanakan, mungkin memang bisa untuk kemudian menyelesaikan beberapa persoalan atau belajar dari mantan-mantan presiden sebelumnya. Tapi menjadi pertanyaan kalau kemudian ex-presiden Indonesia ini bukan sama sekali ketua umum partai. Kalau seperti SBY dan Ibu Megawati misalkan ya masih menjadi ketua partai dan Dewan Pembina Partai, mungkin punya kekuatan untuk mendukung pemerintah atau presiden terpilih. Tapi bagaimana kalau bukan ketua umum partai yang tidak punya perkumpulan atau memimpin organisasi apapun? Iya, karena kalau Presidensial Club kan nggak mungkin hanya diisi presiden aja, wapres juga harus masuk dong. Kalau isinya cuma presiden aja, itu kan artinya anggotanya cuma Pak SBY, Ibu Mega, Pak Jokowi, Prabowo, udah 4 orang. Kan harus masuk lah, Budiono harus masuk, wakil presiden, kemudian Pak JK, lalu ada Ma'ruf Amin. Nah, itu mungkin lebih masuk akal dan agak rame, sehingga masukan-masukan atau diskusi atau forum ini menjadi lebih produktif. Tapi kan menjadi pertanyaan sekali lagi, kalau pimpinan atau presiden dan wakil presidennya tidak merupakan pimpinan partai atau Dewan Pembina Partai, lalu apa yang diharapkan dari presiden terpilih? Kalau soal ide dan gagasan, itu kan ya sebenarnya pasti sudah ada dalam pikiran banyak orang yang mendukung presiden gitu ya. Ya karena suka nggak suka harus kita akui kan presiden itu adalah orang yang didukung banyak sekali sumber daya manusia di sekelilingnya, mulai dari menteri, staf itu melimpah gitu, bahkan bisa nambah-nambah gitu. Mau ditambah menteri kementerian baru, mau ditambah wakil menteri jadi 3 orang, 5 orang masih bisa gitu. Jadi dengan dukungan yang begitu luar biasa besar, maka menjadi pertanyaan kenapa masih diperlukan Presidensial Club. Kalau tujuannya untuk mendukung pemerintahan terpilih atau presiden terpilih, dengan adanya forum Presidensial Club ini, itu menjadi tidak sesuai dengan yang terjadi sebelumnya, yaitu partai koalisi dan partai oposisi. Kalau ada Presidensial Club seperti ini, itu kan artinya jadi nggak ada yang jadi oposisi gitu kan.
Kalau Ibu Mega juga masuk, kemudian Pak SBY masuk, nanti yang jadi oposisi siapa? PKS juga sudah diajak untuk masuk ke dalam koalisi gitu. Jadi itu menjadi satu pertanyaan yang sulit nampaknya untuk dijawab oleh orang yang meluncurkan ide atau gagasan presidensial club, dan ide ini muncul dari Prabowo, memang disampaikan oleh juru bicaranya gitu. Karena kalau kita melihat dari pengalaman SBY memimpin, kemudian Pak Jokowi memimpin selama 20 tahun terakhir sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, kita tidak melihat ada kebutuhan presidensial club. Kita tidak melihat itu. Seperti Pak SBY misalkan memimpin 10 tahun. Kita tidak melihat kebutuhan seorang SBY harus merangkul atau membutuhkan masukan-masukan dari Ibu Mega atau almarhum Gus Dur. Di Pak Jokowi juga kurang lebih sama. Ketika Pak Jokowi memimpin menjadi presiden, kita tidak melihat seorang Jokowi butuh dukungan dari SBY. Bahkan secara partai pun tidak dibutuhkan. Jadi SBY selama 10 tahun terakhir kan kerap mengkritisi Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi nampak tidak perlu ucapan-ucapan itu, gitu. Tidak perlu kritikan-kritikan semacam itu. Jadi kalau Prabowo kemudian mau membentuk presidensial club, ini kan menjadi tanda tanya, sebenarnya ada apa gitu. Karena ketika rezim berganti, kepemimpinan berganti, seorang pemimpin semestinya bisa berjalan di barisan paling depan. Dia bisa memimpin. Namanya aja pemimpin gitu. Sehingga kalau masih kemudian dibutuhkan dari ex atau mantan pimpinan-pimpinan yang lain, ini patut dipertanyakan sebenarnya tujuan kedepannya itu kemana gitu. Karena seperti tidak bisa untuk mengambil kebijakan-kebijakan sendiri gitu. Seperti tidak pede untuk kemudian memimpin negara ini, padahal katanya sudah dipilih oleh mayoritas atau 58% suara gitu. Tapi kenapa kemudian muncul upaya-upaya atau ide-ide yang menunjukkan kalau Prabowo nampak tidak pede sama sekali. Dan respon pertama dari Presiden Indonesia terkait usulan adanya presidensial club ini ternyata justru muncul dari Presiden Jokowi. Presiden menyampaikan, Pak Jokowi bilang bahwa ya bagus, katanya kalau bisa responnya itu kalau bisa 2 hari sekali lah forum pertemuannya. Gara-gara pernyataan Presiden Jokowi ini saya jadi memahami permasalahannya gitu ya. Karena kalau sampai 2 hari sekali itu apa yang mau dibahas gitu. Memang permasalahan bangsa ini banyak gitu. Tapi kalau sampai 2 hari sekali, lah kok kayaknya mantan-mantan presiden kita itu kayak nggak sibuk sama sekali gitu ya. Harus dipanggil 2 hari sekali untuk ketemu dengan presiden. Padahal gitu ya, menteri saja yang memang ditunjuk oleh presiden, yang memang fungsinya membantu presiden, digaji dan seterusnya, itu belum tentu 2 hari sekali bisa ketemu dengan presiden. Jadi kalau ada forum presidensial club kemudian ketemu 2 hari sekali, maka ya ini harus lebih menteri dari menteri ini gitu ya. Secara gaji, posisi, secara akses dan semuanya ini harus diistimewakan. Kalau sampai pertemuannya atau forumnya 2 hari sekali ketemu. Ini menjadi sangat tidak masuk akal. Dan kalau Pak Jokowi sudah merespon seperti itu, maka ini nampaknya ada permasalahan yang serius. Karena saya jadi teringat dengan Formula E di Jakarta. Ketika Pak Jokowi ditanya sama wartawan soal bagaimana soal Formula E, ya kita tahu kan Pak Jokowi sangat tidak suka dengan anggaran yang seperti dihambur-hamburkan oleh Anies Baswedan di Jakarta gitu kan. Jawaban Pak Jokowi kurang lebih sama seperti ini gitu ya. Bagus. Kalau bisa ya seminggu sekali ada. Ada balapan katanya. Dan itu tidak mungkin, mustahil gitu. Nah sama seperti presidensial club ini. Nggak mungkin, mustahil. Nah kalau jawaban presiden seperti itu menunjukkan ada masalah. Sebenarnya tidak suka, tidak setuju dengan usulan itu, tapi kemudian tidak mungkin atau rasanya masih enggan untuk menyampaikan ketidaksukaannya atau ketidaksetujuannya. Makanya diusulkan untuk bertemu atau forumnya dilakukan 2 hari sekali supaya tidak mungkin terjadi. Ya, tapi dari jawaban presiden ini menunjukkan bahwa memang ada masalah nampaknya di peta politik nasional kita hari ini, yaitu masalah kekuasaan. Karena bagaimanapun memang kekhawatiran banyak orang terkait pasangan Prabowo Gibran yang tidak solid sampai 2029, sampai muncul isu Prabowo hanya 2 tahun, kemudian nanti diganti oleh Gibran dan sebagainya. Itu memang kekhawatiran yang tidak hanya terjadi di kubu Prabowo itu sendiri, itu juga dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mendukung Prabowo. Dan itu setahu saya
kekhawatiran ini muncul dari internal mereka sendiri yang kemudian bocor ke media. Karena suka nggak suka kalau kita ngelihat seorang Gibran, memang dia identik dengan Presiden Jokowi gitu. Ketika dia memimpin Solo menjadi wali kota, itu kebanyakannya orang-orang yang mendukung dia memang ya pendukungnya Pak Jokowi gitu ya, dari SDM, teman-teman yang membantu menjadi staf Mas Gibran atau mendukung kepemimpinan Gibran di Solo, itu memang ya dari presiden. Bahkan menteri-menteri Pak Jokowi juga mendukung gitu kan. Jadi kalau kita bicara soal Gibran, memang identik sekali dengan Jokowi. Nah, kalau ini kemudian bertahan, ya pasti bertahan lah. Gibran kan sudah jadi cawapres gitu ya, ya pasti bertahan jadi wapres dia gitu kan. Ini maka kalau kita bicara soal kepemimpinan Prabowo Gibran, itu akan sangat identik sekali dengan kepemimpinan Pak Jokowi juga, sehingga suka nggak suka ini Pak Jokowi akan terus terlibat dalam pemerintahan Prabowo Gibran untuk minimal 5 tahun ke depan. Dan dengan adanya presidensial club ini yang usulannya muncul dari Prabowo Subianto, itu nampaknya menurut saya ini adalah upaya bagi Prabowo untuk melepaskan diri dari sosok Jokowi, supaya sosok Jokowi tidak terlalu dominan di kepemerintahannya atau di kabinetnya nanti. Karena kalau tidak ada presidensial club seperti ini gitu, maka ya satu-satunya mantan presiden yang masih cawe-cawe atau masih ikut terlibat dalam kepemimpinan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang hanya Pak Jokowi. Yang lain nggak ada gitu. Jadi makanya dibuatlah presidensial club ini supaya apa? Supaya ex atau mantan presiden Indonesia itu menjadi sejajar, sehingga kemunculan adanya Ibu Mega dengan SBY itu menjadi penyeimbang, sehingga tidak hanya Pak Jokowi saja yang berperan atau kemudian mewarnai pemerintahan Prabowo Gibran di 5 tahun ke depan. Dan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran atau prediksi banyak orang soal hubungan Prabowo dan Gibran atau kesulitan keduanya untuk memimpin 5 tahun ke depan memang masih dipertanyakan gitu. Karena kalau seperti ini gitu ya, ini kan jadinya seolah-olah masalah kita itu masalah mantan-mantan presiden. Dengan adanya presidensial club ini untuk 5 tahun ke depan, kalau ini berjalan, maka kita akan melihat sebenarnya masalahnya bukan masalah rakyat, tapi masalah mantan-mantan presiden gitu. Padahal yang namanya presiden harusnya bertanggung jawab kepada masyarakat, kepada rakyat. Jadi semestinya menurut saya concern atau fokus utama Prabowo harusnya kepada permasalahan-permasalahan rakyat. Kalau masalah mantan-mantan presiden sebenarnya ya nggak perlu dipermasalahkan gitu, nggak perlu diurusi juga. Mantan-mantan presiden itu adalah orang-orang mandiri yang memang sebenarnya udah nggak perlu bantuan kok gitu. Mereka bisa hidup aman, hidup nyaman sekali. Sementara rakyat kita ini masih banyak yang perlu diperhatikan gitu. Jadi daripada kemudian membuat forum presidensial club, kenapa tidak memikirkan lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, seperti misalkan pinjol, judi online, MLM dan sebagainya, yang sampai sekarang itu menjadi satu permasalahan yang nampaknya tidak diperhatikan oleh kelompok elit kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.